Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonius Giatno. Saya dari program studi psikologi digital neuropsikologi. Untuk memenuhi ujian semester, maka saya akan membuat video presentasi. Video ini menggambarkan tentang sebuah perusahaan, yaitu PT Graha Persada. Nah, nanti dalam presentasi ini yang kita ingin lihat adalah pengaruh budaya organisasi kompetitif terhadap perilaku karyawan sehari-hari. Nah, perusahaan memiliki misi menjadi yang terbaik di industri, terutama di PT Graha Persada ini. Perusahaan ini juga memiliki misi yang juga ingin yang terbaik dalam bidangnya. Yang pertama adalah mendorong persaingan agresif antara karyawan untuk mencapai hasil yang lebih optimal, dan juga lebih fokus bagaimana budaya seperti ini membentuk perilaku karyawan kesehariannya. Dan mungkin ini nanti akan menjadi sebuah gambaran dan menjadi suatu kesuksesan dalam perusahaan yang kita sebut PT Graha Persada ini. Apa sih budaya organisasi kompetitif itu? Yang pertama adalah budaya yang menekankan pencapaian target. Yang pertama adalah kompetisi internal dan hasil yang terbaik. Nanti kita akan ambil nilai utama performa tertinggi, ambisi karyawan, dan reward berbasis hasil ya, berbasis hasil. Terus kemudian tujuannya adalah mendorong karyawan untuk terus unggul dalam rekan kerja dan pesaing, sehingga ini menjadi sebuah pencapaian dalam internal atau intern masing-masing karyawan, supaya nanti mereka pun bisa menunjukkan bahwa salah satunya adalah loyalitas terhadap karyawan, dan juga nanti akan berdampak yang sangat baik terhadap perusahaan, karena mereka nanti akan memunculkan kompetitif yang luar biasa. Terus bagian yang ketiga adalah dampak positif pada perilaku karyawan. Nah, yang pertama adalah dimotivasi tinggi, karyawan terdorong untuk bekerja keras dan produktif, serta inovatif. Persaingan mendorong kreativitas dan pendekatan baru. Terus kemudian lebih pada fokus pada hasil, sehingga semua tenaga difokuskan pada pencapaian target. Contoh konkretnya misalnya seorang sales officer lembur untuk menutupi lebih banyak penjualan demi jadi top performer, atau dalam mencapai target bulanan atau target mingguan, sehingga karyawan seorang sales tersebut itu akan berpotensi besar mendapatkan bonus. Terus yang keempat, dampak negatif. Ada juga ternyata ya, bukan untuk dampak positifnya juga, tetapi dampak negatifnya juga pada perilaku karyawan. Yang pertama adalah ketika adanya tuntutan yang tinggi, maka di sini tekanan kompetitif terhadap kinerja juga akan memicu kelelahan mental. Kerja tidak sehat, bisa muncul sabotase, keirian, kompetisi tidak etis, atau kurangnya kolaborasi, karena di setiap karyawan atau terutama di sales ini memunculkan suatu yang menjadi penilaian tersendiri, sehingga mereka layak untuk mendapatkan bonus itu. Tentu ketika perusahaan memberikan reward itu mungkin hanya antara 1, 2 atau perbagian ya, tapi di sini memunculkan itu. Ada juga dampak dari segi negatifnya. Terus kemudian menyembunyikan kesalahan. Nah, itu juga menjadi suatu kekhawatiran dan mungkin menjadi pertimbangan. Karyawan enggan jujur karena takut kalah bersaing. Sebagai contoh konkretnya, misalnya
seorang karyawan menyimpan informasi penting dari rekan tim agar performanya lebih menonjol saat evaluasi pada akhir bulan atau akhir tahun sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh perusahaan PT Graha Persada ini. Dan kemudian di bagian kelima adalah pengaruh terhadap dinamika tim. Nah, menurunnya kerjasama dan kepercayaan antara rekan kerja bila itu diberikan per individual atau per karyawan. Beda dengan nanti kalau kita membuat suatu kelompok. Terus kemudian komunikasi menjadi minim karena takut idenya dicuri. Budaya kerja cenderung individualistik ya, lebih ke sendiri-sendiri karena mereka lebih mementingkan sendiri untuk mencapai suatu target yang sudah dicapai. Terus kemudian untuk bagian keenam yaitu strategi menyeimbangkan budaya kompetitif. Poin yang pertama adalah bangun sistem reward yang juga menghargai kerja tim. Jadi boleh kita memberikan perusahaan ini memberikan reward supaya nanti tidak adanya dampak negatif yang lebih besar, bisa nanti dibagi menjadi beberapa tim atau per divisi, kurang lebih seperti itu. Dorong kolaborasi dengan proyek lintas divisi sehingga nanti bisa secara bersama-sama untuk kolaborasi sehingga tim tersebut tim berarti semua ini ya, apa yang terlibat itu banyak, bukan hanya individual sendiri. Terus terapkan evaluasi yang menilai proses, bukan hanya hasilnya, juga nanti harus jelas, sejelas-jelasnya, dan itu menjadi SOP, menjadi kesepakatan bersama, sehingga nanti tidak ada keirian atau dianggap sebagai leader itu nanti akan berpihak pada salah satu divisi tersebut. Sebagai contoh konkretnya adalah memberi penghargaan tim terbaik bulanan. Selain juga nanti dalam tim itu ada individu terbaik dan juga nanti menyeimbangkan kompetisi dan kolaborasi. Nah, untuk kesimpulan presentasi untuk PT Graha Persada yang tadi kita kaji adalah pengaruh budaya organisasi kompetitif terhadap perilaku karyawan sehari-hari, terutama di PT ini. Sebagai kesimpulan dasarnya, menurut saya adalah budaya organisasi sangat membentuk perilaku karyawan dalam sehari-hari. Budaya kompetitif dapat meningkatkan performa, namun perlu diatur supaya tidak merusak kinerja tim dan etika. Dan kemudian yang ketiga adalah keseimbangan antara kompetisi dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Baik, demikian Bapak dosen untuk presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses selalu.